Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Tingkat Konsentrasi Mahasiswa Menggunakan Regresi Linier Sederhana. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Fareza Prasetyo. Saya Muhammad Fajar Al-Zaki. Saya Muhammad Rafi dan Zafif. Saya Nashwa Fatihah. Kesulitan menjadi tiga contoh. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kualitas tidur bagi mahasiswa. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berperan dalam menjaga kondisi fisik, kesehatan mental, serta fungsi kognitif seseorang. Namun dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa seringkali memiliki jadwal yang padat, banyak tugas, kegiatan organisasi, maupun kebiasaan begadang yang menyebabkan kualitas tidur menjadi kurang baik. Kondisi tersebut diduga dapat memengaruhi tingkat konsentrasi mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan maupun saat mengerjakan tugas. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah kualitas tidur benar-benar berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa menggunakan metode regresi linear sederhana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas tidur berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel. Kemudian, kami juga ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas tidur terhadap tingkat konsentrasi berdasarkan nilai koefisien determinasi atau R-square serta mengetahui seberapa kuat hubungan kedua variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear sederhana. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form kepada 96 mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada penelitian ini, kualitas tidur digunakan sebagai variabel independen atau variabel bebas yang dilambangkan dengan X, sedangkan tingkat konsentrasi mahasiswa digunakan sebagai variabel dependen atau variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui dua tahap, yaitu perhitungan secara manual menggunakan rumus regresi linear sederhana serta analisis menggunakan aplikasi IBM SPSS sebagai pembanding hasil perhitungan manual. Selanjutnya, kami akan menjelaskan diagram scatter plot yang menunjukkan hubungan antara kualitas tidur sebagai variabel X dengan tingkat konsentrasi mahasiswa sebagai variabel Y. Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa titik-titik data cenderung membentuk pola dari kiri bawah menuju kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara kedua variabel. Artinya, semakin baik kualitas tidur mahasiswa, maka tingkat konsentrasi yang dimiliki juga cenderung semakin meningkat. Meskipun terdapat beberapa titik yang menyebar, secara keseluruhan pola hubungan yang membentuk tetap menunjukkan hubungan positif sehingga analisis regresi linear sederhana layak digunakan. Baik, setelah kita mendapatkan nilai X dan nilainya ya, kita melakukan perhitungan secara manual. Di sini kita melakukan perhitungan untuk rata-rata variabel X, kemudian kita melakukan perhitungan rata-rata variabel Y, lalu ada perhitungan koefisien regresi B, dan menghitung konstanta A. Kemudian kita melakukan persamaan regresi dengan hasil Y topi sama dengan 9,51669 ditambah 0,54209X. Lalu kita menentukan nilai prediksi Y topi sama dengan 14,39647. Lalu kita menghitung residual E, kemudian kita menghitung standar error
estimasi atau SEE dengan hasil 1,939235. Lalu kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat total atau JKT atau SST dengan hasil 761,3333. Lalu kita menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG atau SSE dengan hasil yaitu 353,4995. Lalu kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat regresi atau JKR atau SSR dengan hasil 407,8338. Kemudian kita melakukan perhitungan koefisien determinasi atau R kuadrat dengan hasil R kuadrat sama dengan 0,5357. Apabila dinyatakan dalam persentase, hasilnya adalah 53,57%. Lalu kita melakukan perhitungan koefisien korelasi atau R dengan hasil 0,7319. Lalu kita melakukan perhitungan uji F, yaitu dengan hasil 108,448. Kemudian terakhir kita melakukan perhitungan uji T, yaitu hasilnya adalah 10,414. Oke, sekarang kita balik lagi ke PPT buat pembahasannya. Tadi udah ada perhitungan analisis secara manual, sekarang kita bandingkan dengan analisis yang menggunakan SPSS. Tadi yang menggunakan manual itu persamaan regresinya 9,516659 tambah 0,54209x. Jika dianalisis menggunakan SPSS, hasilnya nggak jauh beda ya, cuma beda di pembulatannya doang, yaitu 9,517 ditambah 0,542x. Dan koefisien determinasinya juga menunjukkan hasil yang bisa dibilang sama karena hanya beda pembulatannya. Kalau di analisis manual itu hasilnya 0,5357 atau 53,57%. Sedangkan kalau menggunakan SPSS hasilnya dibulatkan yaitu 0,536 atau 53,6%. Begitu juga untuk koefisien relasi. Di sini hasil perhitungan manual itu tadi 0,7319. Dan di SPSS-nya dia dibulatkan menjadi 0,732. Untuk uji F-nya di sini hasil analisis manual dan analisis dari SPSS itu sama persis. Kalau di manual tuh 108,448 dan di SPSS-nya juga sama 108,448. Di uji T-nya juga sama persis. Di analisis manualnya itu 10,414 dan di T yang bagian SPSS-nya itu 10,414. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, perhitungan manual sama perhitungan SPSS itu menghasilkan angka yang konsisten. Persamaan regresi, nilai koefisien determinasi, koefisien korelasi, uji T sampai uji F tuh hasilnya sama dan dapat disimpulkan bahwa kualitas tidur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa. Meskipun demikian, tadi kan yang bagian koefisien determinasinya sebesar 53,6%. Jadi masih ada sisanya itu sebesar 46,4% yang tingkat konsentrasinya dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar penelitian. Misalnya kayak kondisi kesehatan, lingkungan belajar, tingkat stres, maupun motivasi belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas tidur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,5 yang menunjukkan bahwa semakin baik kualitas tidur mahasiswa, maka tingkat konsentrasinya juga akan meningkat. Selain itu, nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 53,6% menunjukkan bahwa kualitas tidur memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa. Hasil perhitungan manual dan analisis menggunakan SPS juga menghasilkan nilai yang konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan telah sesuai.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen yang terhormat beserta teman-teman semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.